Perempuan itu harus mandiri itu penting sekali ya. Balik lagi, sebenarnya di agama juga kita diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia gitu. Buat aku perempuan tuh harus mandiri karena ya kita harus hidup. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya yang sampai berkali-kali tak pernah temani Baim Wong di berbagai acara penting, Paula Verhoeven justru kedapatan tengah jalan-jalan di Dubai sebelum menjalankan ibadah umroh. Bahkan yang terbaru tak temani Baim di film perdana sebagai sutradara yang kian hari kian terasa menjauh dari masing-masing. Kini nasib rumah tangganya dikabarkan tengah berada di ujung tanduk. Namun ibu dua anak yang berprofesi sebagai model itu tampak sangat menikmati kesendiriannya tanpa ditemani anak-anak maupun Baim yang dengan santainya membawa segelas kopi sambil menyeberang ke pasar emas dengan menggunakan water taxi dan menikmati gelato. Seolah ikut menegaskan ada apa-apa dengan rumah tangga Baim dan Paula, ibunda Paula yakni Lina Verhoeven pun ikut pula memberikan sinyal-sinyal ketidakbersamaan Paula dan Baim. Sebelumnya memang Paula mengukuhkan diri ingin menjadi wanita yang mandiri dan harus kuat berdiri di kaki sendiri. Secara mengejutkan, ibunda Paula kemarin juga ikut memposting foto Paula hanya bersama anak-anaknya saja tanpa Baim Wong. Sambil menulis pesan, "Alhamdulillah anak dan cucu selalu sehat. Semoga sehat terus, Allah selalu melindungi setiap kamu melangkah." Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Lagi di pasar. Jadi sekarang kita lagi di pasar. Ini katanya pasar yang dulu itu kalau tadi diceritain itu tempat awal mula perdagangan dimulai. Jadi di sini ada bagian yang emas, jualan emas. Tadi ada kalau ada stock shotnya ada bagian kain, jualan kain. Perempuan itu harus mandiri itu penting sekali ya. Balik lagi, sebenarnya di agama juga kita diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia gitu. Buat aku perempuan tuh harus mandiri karena ya kita harus jadi perempuan yang kuat. Kabar mengejutkan yang muncul dari Irish Bella sejak resmi bercerai dengan Amar Zoni pada awal tahun 2024 lalu. Irish Bella tengah bersama dengan seorang pria yang wajahnya tertutup masker. Kandasnya rumah tangga Irish Bella dengan Amar Zoni tentu meninggalkan luka. Meski begitu, perempuan kelahiran 23 April 1996 ini sudah memantapkan hatinya dengan pilihannya kini. Akan tetapi, perempuan yang kerap disapa Ibel ini enggan membongkar identitas kekasih hatinya itu. Namun yang jelas, Irish Bella mengaku bahwa dirinya memang tengah dekat dengan seseorang yang menjadi tambatan hatinya. Kini dirinya tak mau berlama-lama menyendiri. Ibel pun tak memiliki kriteria spesial tentang siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Bagi Ibel, selagi bisa membahagiakan dirinya dan membuat masa depan dirinya juga anak-anaknya menjadi lebih baik, Ibel ingin menyegerakan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sebenarnya sih pengennya kalau memang udah cocok gitu ya, semuanya udah cocok tuh pengennya ya yang cepat gitu. Masih belum bisa di-spill ya, nanti ya. Minta doanya aja, semoga ya dimudahkan, terus disegerakan ya, gitu dan nggak salah pilih. Nggak bisa spill apa-apa dulu sih ya, pokoknya ya didoain aja, mudah-mudahan yang terbaik gitu. Hidup tanpa pendamping, Irish Bella yang bermain dalam sinetron Saleha sempat dikabarkan dekat dengan lawan mainnya, Teuku Ryan. Irish Bella yang sudah malang melintang di dunia entertain ini mengaku sudah kenyang dengan hal seperti itu dan memilih untuk tidak mengambil hati. Meski begitu, Ibel membiarkan kedua anaknya untuk turut menentukan apakah calon ayah sambungnya nanti layak atau tidak. Itu mah hal yang normal, pasti masyarakat itu akan berkomentar
netizen akan berkomentar, apalagi memang aku adalah sosok public figure, itu suatu hal yang sangat normal dan aku nggak pernah mengambil hati sih komenan-komenan. Kalau misalnya itu membangun, itu memang mengingatkan, aku pasti akan terima. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak menjatuhkan atau justru membuat aku jadi kepikiran, aku ya sekedar baca aja, nggak aku ambil hati, karena semua orang punya pemikirannya masing-masing kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kedepannya yang terbaik aja. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste. Didampingi Aurel Hermansyah dan juga tim kuasa hukumnya semalam, Atta melaporkan sejumlah akun media sosial yang memfitnah dirinya telah menggugat cerai sang istri dan juga telah menikah siri dengan Ria Ricis ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keputusan Atta menyeret akun-akun penyebar hoaks dan fitnah itu ke ranah hukum ternyata disokong sepenuhnya oleh pihak keluarga, dalam hal ini sang istri Aurel Hermansyah yang selama ini juga kerap menjadi sasaran perundungan para haters. Atta juga menegaskan jika langkahnya menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum semata-mata hanya untuk memberi pelajaran, sekaligus efek jerah kepada para haters yang dengan mudahnya membuli serta menyebarkan hoaks kehidupan pribadinya dan juga keluarganya. Padahal, Atta merasa akibat fitnah ini berimbas pada bisnis dan image baik Atta. Hingga Atta juga berharap semoga fitnah yang menyasar diri dan juga keluarga selama ini justru menjadi ladang penghapusan dosa. Meski selama ini berusaha ikhlas, namun meradang lantaran terus-menerus menjadi sasaran perundungan dan juga fitnah dari para haters dan akun-akun di media sosial, Atta Halilintar akhirnya mengambil langkah tegas. Atta juga tak menampik jika selama ini jumlah akun yang membuli serta membuat konten-konten hoax tentang dirinya terhitung tidak sedikit. Untuk itu, putra sulung dari Gan Halilintar ini bersama tim kuasa hukumnya perlu melakukan konsultasi dengan polisi guna mengerucutkan akun-akun mana saja yang memang telah memenuhi unsur pidana dan layak untuk dilaporkan. Halilintar dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada kasiri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah, karena orang banyak ngechat terus katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar juga, sampai brand-brand sangkainnya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai. Lantas apa komentar Ashanty terkait fitnah dan hoax yang kini menyasar sang menantu Atta Halilintar? Bagaimana cara Ashanty menguatkan keluarganya terkait fitnah dan hoax yang kerap menyasar mereka? Aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya, apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngelihat juga ya, explore ya, kalau di TikTok atau di IG ada di explore kita gitu. Ya kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya. Tapi kalau memang beritanya nggak benar, ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita, itu aja sih. Jadi nggak mau terlalu, karena setiap hari nanti kalau kalian nanya, Bun ada berita ini lagi, ada berita ini lagi, aku juga bingung menjawabnya karena ya namanya berita ya berita kan ya sebisanya mereka aja mau buat berita kan. Tapi balik lagi dari kita ya kita nggak ngerasa melakukan itu, ya udah kita sabar aja. Kalau dibilang capek ya namanya juga public figure ya, kita pasti mau diberitakan apa aja ya udah biasa gitu. Jadi ya udahlah, udah terbiasa juga. Hari ini ntar ada berita ini, besok ada berita itu, ya udah biasa lah. Mudah-mudahan kita semakin kuat, dan kalau memang beritanya nggak benar, sekarang kayak misalnya aku ada video yang tahun lalu gitu atau tahun-tahun lalu terus dikaitkan sama yang sesuatu yang sekarang ini gitu ya kan, itu berarti kan namanya berita nggak benar gitu ya. Itu biar menjadi ladang pahala buat kita, itu aja. Jadi nggak mau terlalu aku pikirin juga sih, karena
ya namanya manusia, kadang-kadang kan kita nggak mungkin hidup di dunia ini semua orang suka sama kita, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya udah, yang namanya nggak suka, sekali nggak suka nggak mungkin dipaksa jadi suka juga kan. Dan kita juga nggak perlu memberitahu mereka, oh ini nggak benar, ini apa. Lama-lama pasti kita akan lelah juga.